Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Isti, selamat pagi teman-teman yang menonton video saya kali ini. Di sini saya Dewi Nabila Putri dengan NIM 211042419. Kali ini saya akan membahas mengenai Obsessive Compulsive Disorder atau OCD untuk memenuhi tugas UAS psikologi abnormal. Oke, langsung saja ya kita membahas mengenai OCD. Sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa alasan saya memilih materi OCD ini yaitu karena menurut saya materi ini sangat menarik ya teman-teman, dan juga rasa peduli atau peduli terhadap penderita OCD itu di sekitaran saya itu sangat kurang teman-teman, karena orang-orang yang awam itu menganggap OCD itu hanya sebatas oh ya paling dia cuma perfeksionis biasa atau alah cuman permasalahan mental biasa begitu teman-teman. Tapi sebenarnya permasalahan ini sangat penting sekali teman-teman untuk mulai dibahas atau mulai dipelajari. Oke, kita langsung saja ya teman-teman untuk masuk ke dalam konsep dasar dari obsessive compulsive disorder ini. Secara umum, obsessive compulsive disorder ini merupakan suatu penyakit mental yang membuat pengidapnya itu mempunyai pemikiran yang tidak bisa dikontrol atau dorongan yang sifatnya itu selalu berulang. Jadi teman-teman, dalam OCD ini terdapat obsesi dan juga kompulsi. Nah, dalam obsesi itu terjadi seperti dorongan atau pemikiran-pemikiran yang sebenarnya penderita OCD ini tidak menginginkannya, tapi karena adanya obsesi itu akhirnya dia melakukannya yang disebut dengan kompulsi. Jadi kompulsi itu sebagai suatu perilaku untuk mengurangi perasaan obsesinya itu sehingga dia melakukannya berulang-ulang, begitu teman-teman. Nah, obsesi dan kompulsi yang dialami oleh pengidap OCD ini teramat memakan waktu, seperti berlangsung lebih dari 1 jam sehari, atau lebih dari itu, dan biasanya menyebabkan penderitaan yang signifikan atau mengganggu rutinitas normal seseorang atau fungsi pekerjaan atau sosial. Ya tentu saja ya teman-teman, pasti akan sangat mengganggu aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang yang mengalami OCD ini, karena dia secara umum penderita OCD ini akan selalu melakukan kegiatannya itu secara berulang-ulang, seperti misalnya mencuci tangan secara berulang-ulang atau mengecek pintu secara berulang-ulang apakah tadi sudah dikunci atau belum. Nah, seperti yang saya baca dalam jurnal lain, itu penyebab dari OCD ini biasanya karena kelainan dalam struktur otak atau adanya trauma atau faktor genetika dan lain sebagainya. Nah, penderita yang mengalami OCD ini sebenarnya dia itu akan berusaha untuk menekan atau mengabaikan pikiran, dorongan, atau bayangan tersebut, atau bahkan menetralkan hal-hal tersebut dengan tindakan lain secara berulang-ulang atau kompulsi. Misalnya seperti dengan mencuci tangan tadi atau merapikan tempat tidur lagi atau gimana. Jadi sebenarnya dia tuh menyadari bahwa itu merupakan suatu perilaku obsesi, tapi karena dia tidak bisa untuk menghindari pemikiran tersebut atau melawan pemikiran tersebut, akhirnya dia melakukan atau menuruti pemikirannya tersebut sehingga melakukan sebuah kompulsi. Nah, penderita OCD ini merasa perlu melakukan tindakan-tindakan tersebut untuk mencegah atau mengurangi rasa cemas, penderitaan, atau mencegah hal buruk yang akan terjadi. Tapi perlu diingat bahwa tindakan kompulsi yang dilakukan ini tidak realistis, teman-teman, dan dilakukan secara berlebihan bila dibandingkan dengan cara-cara normal atau untuk mencegah atau menetralisir sesuatu. Jadi sebenarnya tindakan yang dilakukan penderita OCD ini sangat tidak normal, teman-teman, karena dia melakukannya bahkan bisa berulang-ulang. Ini merupakan suatu kelainan penyakit mental. Oke, kita langsung saja pada gejala OCD. Nah, gejala OCD sendiri itu biasanya seperti orangnya itu memiliki pemikiran, dorongan, atau bayangan yang sebenarnya tidak diinginkan. Seperti yang tadi saya jelaskan ya teman-teman, adanya obsesi yang membuat dia itu memiliki pemikiran, dorongan, atau bayangan yang sebenarnya itu dia tuh nggak mau untuk melakukan itu, yang menimbulkan rasa cemas atau penderitaan secara bermakna.
Jadi penderita OCD ini tentu saja sering merasa cemas teman-teman jika tidak melakukan obsesi yang ada dalam pikirannya begitu. Nah, contohnya penderita OCD yang takut terkontaminasi kuman cenderung akan mencuci tangan secara berlebihan. Dia biasanya akan memiliki aturan-aturan tertentu, misalnya 5 kali menggosok lengan, 9 kali menggosok telapak tangan, dan lain-lain, atau terlalu sering membersihkan rumah atau mandi sampai berjam-jam. Bahkan terkadang teman-teman ketika penderita OCD ini sedang mencuci tangan itu, bahkan dia itu sering untuk melukai tangannya sendiri begitu teman-teman. Karena saking bersihnya apakah masih ada kuman atau tidak, dia tuh seperti merasa khawatir atau cemas begitu teman-teman. Jika tidak digosok sesuai dengan yang dia mau begitu. Oke, next materi yaitu terkait dengan contoh kasus OCD. Kali ini saya itu mengambil dalam jurnal penelitian yang diteliti oleh dan Mulyadani dan juga teman-teman lainnya pada tahun 2021 tentang CBT bagi penderita obsessive compulsive disorder di tengah pandemi COVID-19. Nah, menurut saya jurnal ini sangat menarik teman-teman karena seperti yang relate relate banget teman-teman dengan kehidupan saya waktu pandemi 2021 itu penelitian ini menunjukkan bahwa ketakutan akan COVID-19 itu memiliki dampak yang signifikan terhadap penderita OCD. Tentu saja lah teman-teman, karena individu yang mengalami OCD ini akan menghabiskan waktunya dengan kekhawatiran yang berlebihan. Bahkan mencuci tangan atau mandi selama berjam-jam hingga melukai diri sendiri. Kan waktu pandemi COVID-19 itu kan sedang merebak-rebaknya, kita kan disuruh untuk menganjurkan untuk selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga selalu memakai masker, gitu ya teman-teman. Nah, dikarenakan adanya pemberitaan-pemberitaan di TV dan juga peraturan-peraturan seperti itu, penderita OCD ini semakin merasa khawatir dan cemas akan terpaparnya kuman COVID-19 itu, sehingga dia itu selama berapa jam itu akan selalu melakukan cuci tangan dan selalu mengulangi begitu teman-teman. Justru semakin parah pada waktu pandemi. Nah, selain itu dia itu juga timbul adanya tindakan seperti panik buying dengan menimbun masker, disinfektan dan lain sebagainya yang sangat merugikan. Jadi ketika pandemi COVID sedang merebak-rebaknya itu, nah kan kita disuruh untuk membeli masker, untuk disinfektan atau apa untuk sabun cuci tangan dan lain sebagainya teman-teman. Pada saat itu kan banyak sekali masker menjadi langka, disinfektan menjadi langka. Nah, penderita OCD ini merupakan salah satunya yang sangat cemas jika tidak mendapatkan masker, jika tidak mendapatkan disinfektan, sehingga dia itu akan melakukan penimbunan atau panic buying dengan membeli masker-masker tersebut secara banyak atau membeli obat-obatan dengan banyak, dengan jumlah yang banyak secara langsung karena takut jika nantinya kehabisan begitu teman-teman. Sebenarnya ini tuh merupakan suatu perilaku yang berlebihan ya teman-teman. Nah, pengobatan selama kasus pandemi terkait virus ini semakin meluas, individu itu kan selalu diharuskan untuk melakukan isolasi diri dalam situasi yang tidak pasti karena belum terdapat pengobatan yang dianggap tepat untuk menangani virus ini, sehingga kasus pandemi yang disebabkan oleh virus menular itu menyebabkan rasa panik dan cemas yang dapat berakibat pada gangguan individu seperti kecemasan, gangguan pasca trauma, dan gangguan OCD ini salah satunya. Nah, individu yang mengalami OCD ini dapat menghabiskan waktunya untuk mengkhawatirkan kemungkinan terkontaminasi virus. Jadi waktunya itu banyak dihabiskan untuk khawatir apakah aku terpapar virus atau aku positif atau gimana gitu. Jadi itu berapa waktunya selalu khawatir, berapa menit khawatir lagi, berapa menit khawatir lagi. Nah, untuk menghindari hal yang berpotensi untuk menular virus seperti mengurangi kontak sosial, jadi bahkan orang yang OCD ini biasanya akan menghindari kontak-kontak sosial dengan orang lain pada saat pandemi. Ya memang kita dianjurkan untuk jaga jarak teman-teman, tapi penderita OCD ini akan lebih berhati-hati atau terlalu berlebihan dalam menghindari kontak sosial dengan orang lain.
atau bahkan melakukan perilaku seperti mencuci tangan atau mandi yang terlalu lama seperti tadi yang sudah diketahui dan yang biasanya itu membahayakan kulit mereka begitu. Nah, ditambah lagi dengan adanya media yang terpenuhi oleh pemberitaan terkait virus yang selama kondisi pandemi itu juga dapat memberikan dampak negatif pada kesehatan mental, khususnya pada individu dengan OCD. Nah, pada saat pandemi merebak-rebaknya itu, teman-teman, kan pemberitaan di TV itu selalu tentang pandemi, selalu tentang kenaikan angka yang terkena paparan virus COVID dan juga terkait dengan uh, masker dan juga disinfektan begitu ya teman-teman. Pokoknya terkait dengan virus COVID-19 begitu. Nah, apalagi dengan banyaknya korban-korban yang meninggal, korban-korban yang terpapar virus, membuat penderita OCD ini semakin ketakutan atau meningkatkan khawatir dan cemas secara berlebihan karena khawatir jika itu yang dilakukannya jika itu dialami dia bagaimana begitu. Apalagi ketika diisolasi mandiri, dia tidak dapat bertemu dengan orang-orang, dia tidak dapat menemui siapapun keluarganya dan juga eh, sangat ketat sekali peraturannya pada saat itu. Oleh karena itu, penderita OCD ini akan memiliki kecemasan yang sangat berlebihan. Nah, selain itu, faktor lain seperti timbulnya gejala seperti yang panik buying ini sangat uh, sangat banyak sekali dan juga dilakukan oleh penderita OCD ini untuk menghindari potensi terkena virus. Dan juga biasanya mereka itu tidak akan mau untuk bertemu dengan orang atau berkontak sosial dengan orang. Bahkan ketika disuruh untuk keluar rumah pun dia akan sangat hati-hati dan juga sangat tidak ingin mengobrol dengan orang lain begitu teman-teman. Saking ingin melindungi dirinya dari paparan virus COVID-19 seperti itu. Nah, menurut penelitian ini itu penderita OCD itu yang mengalami peningkatan orang yang mengalami OCD ini sangat banyak teman-teman karena mungkin mulai mulai diketahui bahwa dia memiliki gejala-gejala OCD tersebut. Nah, berdasarkan penjelasan dari penderitaan OCD ini biasanya perlu dibantu untuk mengatasi gangguannya, terutama di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Perlu adanya suatu metode atau suatu bentuk terapi yang dapat membantu mereka mengatasi gangguannya. Nah, biasanya salah satu terapi yang digunakan itu menggunakan terapi yaitu terapi CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Nah, jenis pengobatan utama untuk OCD ini sebenarnya adalah psikoterapi dan obat-obatan dengan pilihan pengobatan lainnya, termasuk stimulasi otak dalam. Nah, jenis obat yang diberikan ini biasanya seperti antidepresan dengan dosis yang cukup tinggi. Bila masih belum membaik, dapat diberikan tambahan antipsikotik dan psikoterapi yang diberikan. Biasanya terapi perilaku kognitif atau CBT. Tipe CBT yang diberikan biasanya berupa exposure dan response prevention atau EX atau RP. Nah, pengobatan OCD ini sebenarnya tidak akan selalu menghasilkan penyembuhan, tapi setidaknya akan membantu dalam mengurangi dan mengatasi gejalanya dan memungkinkan akan dapat membawa stabilitas dan kendali ke dalam hidup penderita OCD tersebut, teman-teman. Nah, di sini saya memiliki video, teman-teman, terkait dengan penderita OCD. Contoh penderita OCD, teman-teman. Sebentar ya. Mohon ditunggu sebentar. Sini saya mengambil videonya dari YouTube ya, teman-teman. Teman-teman bisa amati dulu videonya.
When you get to the mirror and start doing and redoing to the point that you can't leave the house and miss life, then it's a debilitating issue. The longest it ever took me to do my hair was 4 hours. My spike would be like, it wasn't perfect, and like that spot, it looks weird. Over here, like my sideburns look weird, and everyone's gonna laugh at me. You can't see OCD. So it really gets to me when people say like, well, I don't see you anxious, I don't see you depressed, I don't see you doing things multiple times. It's not always very obvious. Most of the time, it's really secretive. It's frightening to watch sometimes, depending on the compulsions, and you want to make it stop, just stop. Because as a parent, you want to fix things, and you can't fix this. I'm Allison, I'm 14 years old, and I live with OCD. So this is my room, and I have all my stuff here. Eeyore was always my favorite character in Winnie the Pooh, because I'm like the glass half empty kind of person, so I just felt like I understood him more, rather than the other ones, which were just like silly characters. And it feels like someone gets me. I first realized I had OCD in 3rd grade. I would rewrite and reread, retalk. I knew it wasn't normal because no one else was doing it, but I just felt like it had to be done. So a normal day, I would say at least 3 hours are spent being anxious or doing compulsions in my head. A compulsion is a behavior that you do either mentally or physically to relieve the anxiety from the obsession or intrusive thought. Most of my compulsions are like pure O, which means it's mental compulsions. So instead of tapping the wall 10 times, I count in my head 10 times. And no one sees it, but it's definitely still there. The most I've ever done compulsions were like a day and a half without stopping. I was in 4th grade, and my rewriting OCD got really bad, so I couldn't write without rewriting at least 10 times each word. I would write something and erase it and write and erase, and it would get me really anxious, and then I would rip through the paper, and I would just like hide in the bathroom, try to like not be at school, and I would try to take as much sick days as I can off. My mom tried to explain to that teacher about OCD like multiple times, and my teacher just made everything worse. She would rip up my paper, she would throw it away. Her teacher at the time Horrible. wasn't really aware of what OCD was, so she would address it by saying things like, you just need practice in writing. At the same time, I was getting made fun of for my OCD because I was rewriting so much. Everyone knew that, and everyone knew me as the person who rewrites. Then I remember this boy was rewriting a sentence because he messed up, and all the kids were like, oh, you got the Allison disease. I tried to play it off as a joke. I'm like, yeah, haha, yeah, but when I got home, I was crying to my mom because I don't want to be known as that. I don't want to be known as the weird person. All my friends are in a regular school. They might fail a few tests, but they're okay with it. And for me, it's like I have to be in a special school with teachers that help me 24/7, and it kind of makes me feel like I'm not independent, and I can never do anything by myself. Baik, teman-teman. Jadi ketika dalam video tersebut kan sudah ditunjukkan ya terkait seorang anak yang mengalami OCD tersebut. Nah, jadi ketika seseorang mengalami OCD itu dan dia tidak mendapatkan dukungan dari orang sekitarnya, maka OCD-nya itu akan semakin parah, teman-teman. Nah, jadi seperti yang dalam video tersebut dijelaskan bahwa gurunya sendiri bahkan tidak mempercayai dia mengenai OCD yang dialami dan menganggap remeh terhadap OCD yang dialami, jadi OCD-nya itu akan semakin parah.
Tadi kan OCD-nya terkait dengan menulis secara berulang-ulang dan juga menulis secara eh, menulis secara dan berulang-ulang dan terus dihapus begitu ya teman-teman. Nah, ketika ibunya membantu dia untuk psikoterapi atau apa, mungkin dia akan terbantu, mungkin dia akan mulai sedikit berkurang, tapi tidak sepenuhnya akan hilang teman-teman. Jadi OCD itu pasti akan selalu muncul dalam dirinya sendiri, walaupun sudah dilakukan penanganan, tapi jika terus dilakukan penanganan, kemungkinan akan bisa untuk dikendalikan oleh diri sendiri. Jadi faktor utama pengendalian dalam OCD itu yaitu terkait dengan diri sendiri, begitu teman-teman. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi OCD pada hari ini. Ya, nah jika banyak kurangnya, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.